Hai guys, kami dari Kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi dan perencanaan komunikasi pemasaran. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau yang lebih kecil. Perlu diketahui bahwa segmentasi ini harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Nah, harus dilakukannya analisis situasi secara cermat yang harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembagian segmentasi pasar. Nah, yang pertama itu ada dibagi dua. Jadi yang pertama ada segmentasi pasar konsumen, yaitu membentuk segmentasi pasar dengan menggunakan ciri consumer karakteristik. Kemudian perusahaan akan menelaah apakah segmentasi konsumen ini menunjukkan kebutuhan atau tanggapan yang berbeda. Nah, yang kedua, segmentasi pasar bisnis, yaitu membentuk segmen pasar yang memperhatikan tanggapan konsumen atau bisa disebut consumer responses terhadap manfaat yang dicari, waktu penggunaan, dan merek. Nah, selanjutnya ada positioning. Pengertian positioning adalah positioning berhubungan dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Fokus utama positioning adalah persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik doang. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk mendiferensiasikan atau memberikan nilai superior kepada pelanggan. Sedangkan kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan dari persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri, persepsi perusahaan yang terhadap pesaing, persepsi perusahaan terhadap pelanggan, persepsi pesaing terhadap dirinya sendiri, persepsi persaingan terhadap perusahaan, persepsi persaingan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Manfaat dari adanya segmentasi pasar yang pertama adalah perusahaan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Yang keempat, dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar yang cukup besar. Adapun variabel-variabel segmentasi, yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain-lain. Yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Yang ketiga ada segmentasi fisikografis, yang dimana pelaksanaan segmentasi ini memahami selera target konsumen secara mendalam. Dengan segmentasi ini juga dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada segmentasi tingkah laku, yang dimana segmentasi ini mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, kemudian pengetahuan, reaksi, dan loyalitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar dari segmentasi pasar. Secara garis besar, dasar segmentasi pasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada homogenitas dan yang ketiga ada heterogenitas. Nah,
Homogenitas adalah yang memiliki kesamaan di dalam suatu kelompok, sedangkan heterogenitas adalah perbedaan di antara kelompok yang ada. Nah, contohnya nih, ada pemisahan antara kelompok orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, atau antara pria dan wanita. Nah, ini termasuk heterogenitas atau perbedaan kelompok. Selanjutnya ada penyusunan rencana komunikasi pemasaran. Yang pertama, identifikasi target audiens Anda. Menawarkan produk Anda kepada semua orang tidak akan berhasil. Anda perlu menargetkan segmen audiens tertentu yang membutuhkan produk Anda untuk membantu memecahkan masalah mereka. Itulah mengapa Anda perlu mengidentifikasi target Anda, lokasi mereka, usia, jenis kelamin, minat, preferensi, kebutuhan, pekerjaan, dan sebagainya. Ini akan membantu Anda menyusun pesan yang dipersonalisasi dan marketing campaign. Yang kedua, tentukan unique selling proposition atau USP Anda. Sangat penting untuk memiliki satu USP untuk menunjukkan kepada audiens Anda dan membuktikan bahwa Anda lebih unggul dari brand lain karena sejumlah alasan. Unique selling point adalah solusi yang dibutuhkan untuk pelanggan Anda. Jika Anda berhasil membantu pelanggan Anda, mereka akan menghargai Anda dengan pendapatan yang baik, promosi dari mulut ke mulut, basis pelanggan yang lebih besar, posisi yang baik di pasar, dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, memberi solusi untuk masalah pelanggan. Buat tabel dengan masalah pelanggan dan solusi produk. Anda harus menandai penawaran yang memenuhi masalah pelanggan. Bagikan tabel ini dengan tim Anda untuk membuat pesan yang membahas masalah klien dan memberikan solusi. Setelah itu, sampaikan pesan di semua saluran pemasaran yang Anda gunakan untuk komunikasi. Adapun strategi pemasaran yang dimana ada 7P. Yang pertama ada produk. Produk ini adalah dapat berupa barang atau jasa yang dimana perusahaan ini menawarkan kepada konsumen. Yang kedua ada price atau harga, yang dimana harga ini adalah nilai tukar yang diberikan konsumen untuk memperoleh produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu tempat mengacu pada distribusi produk atau cara bagaimana produk ini sampai ke tangan konsumen. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Yang kelima ada people atau orang. People adalah semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut, termasuk di dalamnya seperti karyawan dan pelanggan. Yang keenam ada proses atau yang dimana proses ini mencakup semua prosedur dan kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik, yang dimana mencakup semua bukti fisik yang dapat membantu konsumen memahami produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen.